Semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya tenaga honorer dan para aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan update terkini pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa tahun ini tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Namun ditanya terkait dengan rencana pengangkatan secara massal tenaga honorer menjadi PNS, Anas tidak menjanjikan adanya pengangkatan tenaga honorer tersebut sebagai aparatur sipil negara karena dinilai akan membebani anggaran negara. Ia mengatakan bahwa pihaknya belum bisa sampaikan saat ini, akan tetapi pihaknya telah menyiapkan opsi dengan baik. Panduannya adalah tidak ada PHK massal, tidak ada penambahan anggaran. Anas mengakui bahwa sebelumnya ada solusi ekstrim, yakni berupa pengangkatan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara menjadi ASN atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Namun, dirinya berupaya mencari solusi yang tidak membebani keuangan negara serta tidak mengganggu pelayanan publik. Ia mengatakan bahwa yang lalu ada opsi-opsi ekstrim, yakni opsi nomor 1 adalah waktu itu diangkat seluruhnya menjadi ASN. Kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN, tentu menurutnya akan menjadi beban keuangan negara yang sangat besar. Atau diberhentikan seluruhnya, mengatakan kalau diberhentikan seluruhnya, maka akan menjadi masalah di dalam sektor pelayanan publik. Karena banyak di menara-menara suar di daerah itu banyak non-ASN yang sekarang nyata-nyata bisa membantu luar biasa. Lebih lanjut, mantan Bupati Banyuwangi ini mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih memprioritaskan pengangkatan honorer untuk bidang kesehatan dan bidang pendidikan, yakni sebanyak 700.000 orang. Ia mengatakan diangkat sesuai prioritas yang sudah berjalan sekarang. Mulai tahun 2022, 2023 ini yang akan diangkat sesuai prioritas adalah sektor pendidikan dan tenaga non-ASN sektor kesehatan. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan, tetapi yang diusulkan daerah hanya 400.000. Ia berharap daerah segera mengusulkan untuk tidak dari daerah karena kesehatan dan pendidikan. Kita sedang ajukan 1 juta formasi untuk tahun 2024. Rekan-rekan sekalian, sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyelesaikan persoalan honorer yang masih banyak bekerja di pemerintahan daerah, terutama para instansi provinsi dan kabupaten. Joko Widodo mendapat pertanyaan dari sejumlah pemerintah daerah yang mempertanyakan nasib jutaan honorer yang berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara hanya memiliki masa kerja hingga November tahun 2023. Nah, rekan-rekan sekalian, dari apa yang dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bahwa saat ini pihaknya belum berani menjanjikan akan mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Meskipun demikian, pemerintah dapat segera mengambil satu kebijakan yang tentunya bisa berpihak kepada tenaga honorer, yakni apabila memang melakukan seleksi penerimaan P3K dan pegawai negeri sipil, setidaknya ada kebijakan penambahan nilai afirmasi tidak hanya pada kategori pendidikan dan kesehatan, akan tetapi seluruh tenaga honorer, yakni tenaga honorer teknis administrasi juga memiliki hak untuk mendapatkan tambahan nilai afirmasi. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.